Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Harus tetap bahagia walaupun 2 hari ini berturut-turut IHSG merah merona. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan bagikan channel ini agar kami dapat terus berkembang dalam memberikan Anda berbagai insight maupun informasi yang bermanfaat tentunya. Dan bagi Anda yang telah mendukung kami selama ini, kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu mendapatkan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai market review dari hasil apa yang terjadi di pasar modal kita hari ini. Kalau kita lihat hari ini IHSG memang berada dalam teritori merah, persis sesuai prediksi kami tadi pagi di market outlook. Yang beda cuma tebalnya. Kami hanya memperkirakan hanya merah tipis, tapi ternyata IHSG dihajar lagi ke bawah. Sebenarnya kalau kita lihat penurunan IHSG ini juga cukup unik ya, karena IHSG-nya turun cukup dalam tapi hanya disertai dengan volume perdagangan yang menurut kami sangat kecil, hanya 6,52 triliun rupiah. Jadi jika dibandingkan dengan volume biasanya yang sekitar 10 triliun, maka ini kami kategorikan cukup kecil ya. IHSG sendiri sebenarnya tadi dibuka sempat menguat mencapai titik tertingginya di 5.117.287 dan mengalami titik terendahnya di 5.051.754, dan akhirnya IHSG berhasil ditutup di 5.058.482 dengan penurunan 0,83% atau 42.383. Dengan total transaksi yang hanya 6,520 triliun, tercatat 294 saham melemah dan 140 saham menguat. Investor asing kembali mencatatkan total jual bersih yang cukup lumayan besar, 852,52 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat dari antara deretan saham-saham yang dijual oleh asing, maka juaranya adalah Bank BCA, net foreign sale sebesar 506,8 miliar, dengan BCA sendiri mengalami penurunan 550 poin atau 1,88% ke 28.750. Kemudian Bank BRI mengalami penurunan 70 poin atau 2,1% ke 3.260. Bank BRI mencatatkan net foreign sale 82,9 miliar rupiah. Yang ketiga adalah Bank BNI atau BBNI, net foreign sale 66,1 miliar rupiah dengan mengalami penurunan 70 poin atau 1,42% ke 4.870. Dan yang keempat ada Telekomunikasi Indonesia atau Telkom atau TLKM, net foreign sale 55,4 miliar mengalami penurunan 40 poin atau 1,41% ke 2790. Dan yang terakhir adalah United Tractor atau UNTR, net foreign sale 33,4 miliar tapi mengalami surplus atau kenaikan 150 poin atau 0,63% ke 24.025. United Tractor adalah satu-satunya saham yang dijual asing yang mengalami penguatan. Kemudian di dalam deretan saham-saham yang dibeli oleh asing, yang terbanyak kembali juara yang sama dengan yang kemarin, BMRI atau Bank Mandiri, net foreign buy 30,2 miliar, dan BMRI mengalami penurunan hanya 25 poin atau 0,44% ke 5650. Yang kedua adalah BTPS, Bank Tabungan Pensiunan Syariah, net foreign buy 10 miliar, dan BTPS sendiri mengalami kenaikan 30 poin atau 0,85% ke 3410. Berikutnya ada INTP, net foreign buy 8,7 miliar, mengalami penurunan 25 poin atau 0,22% ke 11.375. Yang keempat ada Inco, net foreign buy 4,6 miliar, mengalami penurunan 20 poin atau 0,51% ke 3930. Dan yang terakhir adalah ICBP, net foreign buy 4,6 miliar, mendapat kenaikan 50 poin atau 0,48% ke 10.450 rupiah.
Kemudian kalau kita lihat di kurs rupiah sendiri, US dollar mengalami penguatan 17 poin terhadap rupiah sehingga rupiah turun ke 14.892. Sedangkan harga emas di pasar spot mengalami kenaikan cukup signifikan 0,73% ke 1968 atau 942.542 rupiah. Kemudian kita berpindah ke bursa regional Asia. Kalau kita lihat bursa regional Asia bergerak cukup variatif, di mana indeks Nikkei 225 menguat tipis 20,639 poin atau 0,09% ke 23.475,529. Indeks Straits Times Singapura menguat 0,78% atau 19,370 ke 2.505,200. Dan dua indeks mengalami penurunan lain selain IHSG adalah yang pertama HSI atau Hang Seng Index Hong Kong mengalami pelemahan 7,129 poin atau 0,03% ke 24.725,631 dan Shanghai Composite Index mengalami pelemahan 11,760 atau 0,36% ke 3.283,920. DXY atau dolar indeks saat ini diperdagangkan dengan 92,890 atau melemah 0,16 poin atau 0,17%. Sedangkan kalau kita lihat market Eropa sendiri yang masih berjalan hari ini bergerak mix. FTSE 100 Index London mengalami pelemahan 0,640 poin atau 0,01% ke 6.104,740. Sebaliknya Xetra DAX Frankfurt mengalami penguatan lanjutan 0,2% atau 25,570 ke 13.243,240. Dow Jones Index Future atau DJIF sendiri mengalami penguatan 111 poin atau 0,4% ke 28.138. Jika melihat dari data yang disajikan dari market Eropa dan market Amerika, kami prediksi market Eropa dan Amerika akan bergerak di area hijau tipis ya, sambil menunggu hasil rapat dari The Fed. Bila ada sinyal-sinyal negatif dari The Fed, baru bisa market Amerika bergerak negatif. Dan dengan demikian, kami mengasumsikan dengan asumsi bahwa market Amerika dan Eropa bergerak hijau, sama seperti kemarin sore kami mengasumsikan bahwa IHSG akan bergerak hijau, kemudian paginya kami koreksi di market outlook menjadi merah. Maka hari ini pun kami memprediksi besok IHSG akan memantul dan 50% akan berada dalam posisi hijau tipis. Sama juga kondisinya tergantung dari sinyal yang diberikan oleh The Fed. Demikianlah market review untuk perdagangan hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha tetap berbahagia.